Di video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film The Fast and the Furious Tokyo Drift yang dirilis pada tahun 2006. Film ini disutradarai oleh Justin Lin dan dibintangi oleh Lucas Black, Sung Kang, Brian T, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini merupakan angsuran ke-6 menurut timeline-nya. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertama sampai ke-5, bisa buka di playlist yang sudah saya buat, monggo. Jadi film ini akan menjadi kunci keberadaan Han dan kematian Han yang ternyata disebabkan oleh seseorang yang akan menjadi musuh tim Toretto selanjutnya. Gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Berawal dari seorang pemuda berusia 17 tahun bernama Sean Boswell yang baru saja pindah dari dunia lain ke pedesaan di Arizona. Sean memulai hari pertamanya di sekolah yang baru. Ia juga bekerja setengah hari di salah satu bengkel karena kecintaannya terhadap mobil. Pada suatu hari saat Sean hendak meninggalkan sekolah, ia dipuji oleh seorang siswi bernama Cindy yang tertarik dengan mobil bututnya. Namun pacar Cindy yang memiliki mobil sport bernama Clay cemburu karena dia berbicara dengan Sean. Ketika Sean pergi, Clay sengaja memecahkan kaca mobilnya dengan bola pingpong. Hal ini membuat Sean marah dan mengeluarkan kunci pas untuk menghajar Clay. Namun Cindy menghentikannya dan mengalihkan permasalahan ini ke balap mobil, di mana yang menang akan pergi ke kebun bersama Cindy. Tentu saja Sean setuju, begitu pula dengan Clay. Keduanya kemudian pergi ke area pembangunan bersama anak-anak lainnya dan memulai balapan dengan Clay mengambil posisi paling depan. Di tengah balapan, Sean mengambil jalan pintas dan sengaja menabrak salah satu rumah yang sedang dibangun. Hal ini membuat Sean berhasil menyeimbangi kecepatan Clay. Clay yang tak terima kemudian sengaja menyenggol mobil Sean yang membuat keduanya mengalami kecelakaan fatal serta merusak beberapa fasilitas pembangunan. Akibat dari kejadian tersebut, ketiganya dibawa ke kantor polisi, di mana Clay dan Cindy dibebaskan dari tuntutan apapun karena orang tua mereka yang kaya raya memiliki koneksi yang kuat. Sementara Sean yang tidak memiliki uang banyak untuk menyuap berpeluang menjalani hukuman penjara selama 2 tahun. Ibu Sean yang sudah bercerai lama kemudian datang. Ia bernama Ibu dan mengungkapkan frustasinya kepada Pak Polisi atas apa yang dilakukan putranya. Agar terbebas dari tuntutan, sang ibu pun mengirim Sean ke Jepang, di mana ia akan tinggal bersama ayahnya yang sudah menetap di Tokyo. Keesokan harinya, Sean berangkat ke Jepang seorang diri. Sean akhirnya tiba di kediaman ayahnya di Tokyo, yang baru saja menyewa pegawai Jeff Hardy untuk bermain karambol. Ayah Sean yang bernama Ayah ternyata merupakan mantan perwira AS dan memiliki pekerjaan sebagai perwira di sini. Keesokan paginya, Sean bangun untuk menemukan seragam sekolahnya. Ia segera berangkat ke stasiun metro Tokyo terdekat, namun ia tersesat di tengah jalan dan akhirnya terlambat masuk kelas. Sean disambut oleh seorang guru yang tidak bisa bahasa Inggris. Hal ini membuat Sean bingung mengapa dia berteriak sembari melihat ke arah sepatunya. Ternyata Sean diharuskan memakai sepatu watabi sebelum masuk ke dalam kelas. Sean kemudian melihat salah satu siswi unyu bernama Nella. Dia adalah seorang gadis remaja birasial yang berasal dari Australia. Saat jam makan siang tiba, seorang siswa bernama Twinkie mencoba menjual laptop telepon DLL kepada Sean. Sean tentu saja menolak karena ia tidak mempunyai duit. Namun, Sean tiba-tiba tertarik dengan Twinkie setelah melihat setir Sparko di tasnya dan bertanya apakah setir itu dijual. Twinkie mengatakan bahwa setir ini tidak dijual karena dirinya memiliki sebuah mobil. Sepulang sekolah, Twinkie menunjukkan mobilnya kepada Sean. Ia lalu mengajak Sean ke lokasi balap liar di gedung bertingkat, di mana di sana banyak sekali mobil-mobil modif yang sangat keren. Sean kemudian bertemu Nella dan mulai berbicara mengenai mesin mobilnya. Namun di saat itu juga, pacar Nella bernama Takashi yang dikenal sebagai Deka, Raja Meluncur, marah. Ia mengejek Sean yang kemudian diejek balik oleh Sean.
Shen lalu menantang Takashi balapan yang membuat Takashi merasa diremehkan. Salah satu rekan Takashi yang ternyata adalah Han Lue kemudian meminjamkan mobil Nissan Skyline-nya kepada Shen sehingga Shen bisa balapan dengan Takashi. Balapan pun dimulai dengan Shen mengambil posisi paling depan. Namun saat di tikungan tajam, Shen menabrak karena tidak bisa mengatur teknik driftingnya. Takashi yang dijuluki Deka tentu saja sangat mudah dalam melewati tikungan tajam. Ia melakukan teknik intiran dan shot, Takashi lah pemenangnya. Sedangkan Shen datang terlambat ke garis finish dengan kondisi mobil rusak parah. Hal itu membuat Shen memiliki hutang kepada Han. Shen kemudian pulang ke rumah di mana dia direpkan oleh ayahnya yang marah karena Shen pulang terlalu larut malam. Sang ayah lalu mengatakan bahwa Shen tidak punya tempat lain untuk pergi dan lebih baik mengikuti aturannya jika tidak mau dipenjara. Shen pun setuju dan pergi tidur. Keesokan harinya di sekolah, Shen dipandang rendah oleh semua siswa atas balapan konyol yang dilakukan oleh Shen semalam. Sepulang sekolah, Shen dijemput oleh Han yang membawanya pergi ke pemandian lokal. Setibanya di sana, Han menyuruh Shen masuk ke dalam untuk menagih hutang dari seorang pria bertubuh besar. Shen kemudian dilempar sana-sini oleh pria tersebut sampai akhirnya pria itu mengalah dan memberikan uangnya kepada Han. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke ruang penyimpanan di kasino bawah tanah milik Yakuza. Ruangan tersebut dijaga oleh Takashi yang ditugaskan oleh pamannya yang bernama Kamata untuk menjalankan bisnisnya. Han lalu memberikan uang setorannya kepada Takashi. Setelah itu, ia pergi bersama Shen dan menjelaskan bahwa Takashi bukanlah Yakuza, melainkan pamannya yang Yakuza. Han terpaksa bekerja sama dengan Takashi agar tidak diganggu oleh pamannya. Han kemudian mengajak Shen ke garasi miliknya dan memberi Shen mobil Mitsubishi Evo merah untuk menjadi kurirnya sekaligus belajar drifting. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Shen memulai latihannya di dermaga. Namun teknik driftingnya Shen masih sangat buruk. Keesokan harinya lagi, saat Shen hendak berangkat sekolah, ia melihat ayahnya sedang memperbaiki mobil Mustang tua yang kata ayahnya ia diambil dari markas militer. Ketika Shen tiba di sekolah, ia dibawa ke atap sekolah, di mana Twinkie dipukuli oleh teman Takashi bernama Morimoto karena telah menjual iPod rusak kepadanya. Namun, sebenarnya iPod tersebut dirusak sendiri oleh Morimoto. Shen kemudian mengambil tindakan dengan mengganti barang yang rusak kepada Morimoto. Hal ini membuat Nella terkesima atas apa yang Shen lakukan. Malam harinya, Shen dan Han mengobrol tentang masa lalu mereka, di mana Han memiliki masa lalu yang kelam. Ia telah kehilangan kekasihnya yaitu Giselle yang dari dulu ingin berjualan baju krosiran di Tokyo setelah misi menangkap Owen Shaw selesai. Di hari berikutnya, Han mengajari Shen cara meluncur. Shen terlihat begitu bersemangat sampai akhirnya ia bisa menguasai teknik drifting yang sangat bagus. Bahkan, Shen mampu mengalahkan Morimoto saat balapan dan mendapatkan satu mobil dari Takashi. Beberapa hari kemudian, Shen memberanikan diri mengajak Nella berkencan. Ia mengajak Nella makan seblak di pinggir jalan yang membuat Nella bahagia. Nella lalu bercerita bahwa saat dirinya berumur 10 tahun, ibunya meninggal, sedangkan ayahnya pergi begitu saja. Nella dibesarkan oleh nenek Takashi, dan dari situlah mengapa Nella memiliki terkaitan dengan Takashi. Di hari berikutnya, Takashi and the gang mendatangi Shen di garasi Han. Ia memukuli Shen dan menyuruhnya agar tidak mendekati Nella lagi. Setelah mengetahui Shen dipukuli, Nella pun pergi menemui Takashi dan mengungkapkan bahwa dirinya ingin putus dengannya. Namun Takashi malah menghina Nella serta mengingatkannya dari mana ia dibesarkan. Merasa hidupnya tidak bebas, Nella pun memilih untuk minggat dari Takashi dan menemui Shen di garasi Han. Di tempat lain, paman Kamata dan anak buahnya mendatangi kantor Takashi untuk mengecek hasil bisnis yang dia jalankan.
Di sana, Kamata menemukan bahwa rekan Takashi yaitu Han telah menyeludupkan sebagian setoran yang membuat bisnis ini terancam bangkrut meskipun keuntungannya masih normal. Kamata lalu memaki-maki Takashi secara habis-habisan yang membuat Takashi marah kepada Han atas apa yang ia curangi. Setelah paman Kamata pergi, Takashi dan teman-temannya pergi menghampiri Han di garasinya. Ia menodongkan pistol ke arah Han dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap apa yang Han lakukan. Sebelum Takashi menekan pelatuknya, Twinkie menutup semua garasi yang memungkinkan Shen dan Han menyerang Takashi kemudian melarikan diri. Namun Takashi dan Marimoto segera masuk ke dalam mobil dan terjadilah kejar-kejaran di tengah kota Tokyo. Di tengah pengejarannya, Morimoto tewas dalam kecelakaan multigunanya. Hal itu membuat Takashi semakin kesal dan tidak akan melepaskan Han begitu saja. Saat melintasi di persimpangan, mobil Han tiba-tiba ditabrak oleh mobil Mercedes-Benz hingga terbalik. Han mencoba untuk keluar dari mobil, tetapi cairan yang bocor dari mobil terbakar dan meledak, hingga membuat Han tewas. Shen dan Nella kemudian pergi ke rumah ayah Shen. Sebelum keduanya masuk ke rumah, mereka didatangi Deka yang langsung menodongkan senjata ke arah Shen. Tapi untungnya ayah Shen muncul yang juga menodongkan senjatanya ke arah Deka. Setelah Deka dan Nella pergi, sang ayah memarahi Shen dan akan mengirimnya kembali ke Arizona. Namun Shen menolak dan mengungkapkan bahwa dirinya akan bertanggung jawab sebagai pria sejati. Shen lalu pergi menemui Twinkie yang berencana meninggalkan kota karena takut diburu oleh Deka. Shen memberitahu Twinkie bahwa dirinya akan pergi menemui Kamata untuk memberitahu semua permasalahannya. Meskipun ini ide gila, tapi Twinkie mendukung Shen dan memberikannya uang banyak. Setiba di tempat Kamata, Shen bertemu lagi dengan Nella dan Deka. Shen lalu minta maaf atas kesalahan Han sembari memberikan uang yang mungkin bisa melunasi kecurangan Han kepada Kamata. Menyadari dirinya dan Deka selalu mempersulit bisnis Kamata, Shen pun menawarkan kesepakatan untuk balapan dengan Deka. Yang kalah harus meninggalkan kota Tokyo untuk mencegah menghalangi bisnis Kamata lebih lanjut. Kamata pun setuju, begitu pula dengan Deka. Keesokan harinya, Shen dan teman-temannya kembali ke garasi Han, di mana mereka menemukan polisi telah mengambil semua mobil milik Han, kecuali mobil Nissan Skyline yang sebelumnya dihancurkan oleh Shen saat balapan di awal film. Mereka kemudian mengambil mesin mobil tersebut yang ternyata masih bagus dan memindahkannya ke mobil Mustang milik ayah Shen. Shen juga melatih teknik driftingnya sembari menghafalkan medan jalan pegunungan yang menjadi ayah balap melawan Deka. Malam minggu pun tiba. Semua orang berkumpul untuk menyaksikan balapan termasuk Uncle Kamata. Balapan kemudian dimulai dengan Deka mengambil posisi depan. Shen mencoba menyelip Deka, tetapi gagal pemirsa. Mungkin tangan kirinya kemeringat. Oke pemirsa, balapannya masih berlanjut. Oh, lihat pemirsa, keduanya saling tempel. Apakah balapan ini berakhir imbang? Oh, tidak bung. Deka tergelincir dan terguling pemirsa. Wow, coba lihat. Shen mengkocek-kocek mobilnya pemirsa. Dan iya, hampir saja tertimpa mobil Deka pemirsa. Dan balapan pun dimenangkan oleh Shen bung. Sungguh balapan yang sangat dramatis, panas. Setelah menangkan balapan, Shen ditetangi Kamata yang mengatakan bahwa sekarang Shen bebas apa saja di wilayahnya. Di hari berikutnya, Shen mengambil posisi Raja Meluncur menggantikan Deka. Ia kemudian diberitahu Twinkie bahwa teman Han ingin mengajak Shen balapan. Teman Han tersebut ternyata Dominic Toretto yang sebenarnya datang ke sini untuk menemui Han kalau Dom membutuhkan bantuannya. Dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film The Fast and the Furious Tokyo Drift. Semoga